wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan penuturan dari CGP Ibu Umi Hanifah dalam rangka pengimbasan beliau Sekolah Pendidikan Guru Penggerak. Sebelum acara kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama dulu. Semoga acara ini berlangsung dengan lancar. Berdoa mulai. Cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya serahkan ke Bu Umi, saya bacakan pantun dulu ya. Kemojolakan beli makanan, jangan lupa soto rempah. Mari kita fokuskan pikiran mendengarkan Ibu Umi Hanifah. Monggo. Terima kasih kepada Ibu Datik Olianingsih. Baiklah, langsung saya mulai. Mohon izin untuk berdiri di depan Bapak Ibu untuk menyampaikan presentasi saya. Baiklah, untuk mengawali, untuk pengimbasan budaya positif dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, mula-mula saya niati bahwa ilmu itu tidak boleh disimpan sendiri ya. Kata orang-orang yang sudah lewat ya, maksudnya sudah tua, generasi zaman dulu itu, bahwa ilmu itu digembol orang mendoso, digembol orang kemrosak. Jadi kalau ilmu itu disebarkan, maka kita akan menjadi lebih paham dan memahamkan orang lain ya. Jadi itu menjadi pahala yang mengalir, insya Allah ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat, terutama bagi diri saya sendiri, juga pada Bapak Ibu sekalian. Baiklah, saya mulai. Bahwa materi hari ini tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif ya. Jadi panutan kita itu adalah Bapak Ki Hajar Dewantara, panutan dalam bidang pendidikan ya. Beliau mengalami berbagai pengalaman hidup yang bisa dipetik atau malah sebagai panduan bagi sistem pendidikan nasional kita ya. Beliau sebagai Menteri Pendidikan sampai beliau diangkat menjadi Menteri Pendidikan yang pertama, beliau mencetuskan ide-idenya itu berdasarkan pengalaman beliau saat beliau diasingkan di negeri orang ya. Bahkan anaknya sendiri itu sebagai inspirasi beliau ya. Bahwa anak itu akan diperlakukan seolah-olah dia sebagai dilayani ya, tidak disia-siakan. Jadi kalau kita sebagai orang tua harus benar-benar berpikir bahwa anak itu adalah anak yang butuh pendidikan kita, bukan sebaliknya ya. Kita menyia-nyiakan anak yang sudah memang kita merupakan buah cinta kasih sayang orang tuanya, tetapi dalam pendidikan tidak mendapat perhatian. Nah, untuk mengawali hari ini bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara itu terutama adalah salam pembukanya adalah salam bahagia ya. Salam dan bahagia. Orang yang salam itu artinya orang yang selamat, bahagia itu berarti yang bahagia. Kalau orang yang selamat itu belum tentu bahagia, kadang orang bahagia itu juga belum tentu selamat. Jadi ini dijadikan satu, salam dan bahagia. Terus Bu, lanjut. Untuk yang pertama, bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Jadi tujuan dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak sehingga mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat ya. Lanjut dulu. Konsep dari pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Pendidik
hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar anak-anak dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Jadi sebagai pendidik itu hanya sebagai penuntut saja ya. Lanjut Bu. Nah, dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang terkenal yaitu yang pertama adalah teologi pendidikan, yaitu yang pertama ing ngarsa sengtulodo ing madya mangunkarsa tuturi hendayani. Ya, ini sebagai pendidik kita harus berperan sebagai contoh ya bagi anak-anak kita, anak-anak didik kita. Kalau ibarat dulu ada yang pernah mengatakan bahwa kalau guru kencing kalau guru kencing berdiri, maka murid itu akan kencing berlari. Jadi guru lebih hanya memberikan contoh yang jelek, muridnya bisa lebih jelek. Berarti seperti itu. Kemudian arti dari madya mangunkarsa berarti guru itu harus bisa membuat inovasi yang baik ya, atau membuat inovasi yang baru. Jadi guru itu diharapkan guru-guru yang kreatif ya. Apalagi pada masa pandemi yang sudah pernah kita lalui dan belum berakhir ini, kita diharapkan kreatif dan inovatif dalam memberikan pelajaran ya. Yang sudah pernah saya lakukan itu ya memang sederhana. Pada pembelajaran jarak jauh itu hanya menggunakan metode online ya, dengan Google Meet, kemudian memakai Google Classroom, kemudian memakai WA Group dan lain yang mungkin tidak atau jarang saya lakukan menggunakan itu Zoom. Itu jarang sekali saya gunakan ya. Tetapi begitu saya berharap bahwa anak didik saya bisa terakomodasi dalam mengikuti PJJ. Kemudian prinsip yang ketiga adalah tuturi handayani. Jadi sebagai pendidik di belakang kita bisa memberi motivasi ya. Jangan tidak hanya menjadi pendapat tapi bisa memberi motivasi, motivator. Lanjut Bu. Kemudian dasar yang kedua adalah anak bukan sebagai tabula rasa atau kertas yang kosong. Jadi teori ini sudah kita kenal sejak kuliah ya, bahwa anak itu ibaratnya kertas kosong. Jadi kita sebagai orang tua atau pendidik adalah orang yang akan memberikan lukisan, tulisan kepada anak tersebut. Tetapi menurut Ki Hajar Dewantara itu bukan prinsip yang benar ya. Jadi anak itu bukan tabula rasa. Nah, anak itu sudah punya bekal dari sana ya, sejak lahir itu memiliki garis-garis ya. Maksudnya garis-garis itu ya mungkin pola perilaku, pola akhlak atau pola tingkah laku, dan tugas dari seorang pendidik adalah untuk menebalkan perilaku-perilaku yang baik dan menghilangkan perilaku-perilaku yang tidak baik. Moga Bu, lanjut. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga membuat pemikirannya bahwa guru itu ibaratnya seorang petani ya. Jadi petani itu mengolah sawah, kemudian ditanami padi sampai menghasilkan panen. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi murid itu seperti benih padi yang ulang-ulang ditanam. Nah, guru tugasnya adalah mengusahakan agar tanaman padinya itu tumbuh subur, bebas dari hama, bebas dari gulma, bebas dari apapun yang akan mengganggu pertumbuhannya dengan semaksimal mungkin dan akan menghasilkan produk yang banyak ya. Jadi produknya akan maksimal, menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi kita tidak bisa mengubah juga ya, manusia itu akan diubah menjadi seperti manusia yang lain. Jadi tidak bisa petani itu menanam padi hasilnya jagung, atau menanam sawi hasilnya sayur kailan dan sebagainya. Itu banyak sekali ilustrasinya. Jadi kita dianggap sebagai petani. Itu hanya ibarat saja. Lanjut Bu. Ini sudah tadi saya jelaskan. Kemudian untuk
adalah tentang karakter. Jadi akhlak ya, kalau dalam pendidikan agama memang akhlak itu lebih tinggi kedudukannya daripada orang yang pandai. Jadi ini sesuai ya dengan pelajaran kalau orang yang beragama Islam itu bahwa orang yang beradab lebih tinggi kedudukannya di sisi Tuhan daripada orang yang berilmu ya. Jadi orang yang beradab lebih baik. Jadi kita sebagai pendidik harus menanamkan karakter yang baik. Jadi meskipun tadi guru tuntutannya harus inovatif, kemudian harus kreatif, itu tidak bisa lepas, murid kita tidak bisa lepas dari peran seorang guru. Jadi meskipun sesuai kodrat zaman, kodrat alam, kalau zamannya memang saat ini serba digital, tapi guru itu memang masih memegang peranan yang sangat penting ya, karena tidak ada murid yang diajari oleh alat-alat untuk misalnya ya dari segi sopan santun, misalnya sebelum masuk kelas harus mengetok pintu, itu mungkin dalam video-video banyak ya di YouTube ataupun konten-konten TikTok mungkin ada. Tapi kalau guru memberikannya kan dengan penuh perasaan, kemudian dengan ekspresi yang berbeda dengan yang di media-media itu. Lanjut ya Bu. Kemudian dasar yang kelima adalah bahwa kodrat anak itu adalah merdeka, yaitu merdeka secara lahir maupun batin ya. Jadi kalau merdeka secara lahir itu ya bebas pergi kemana-mana, tapi masih dalam pengawasan orang tua ya. Maksudnya tidak seperti orang yang dipingin ya, tidak boleh kemana-mana, di dalam kamar terus. Ya wis rapopo aku pengen ngomong, sing penting ora dolani endi. Nah, itu memang prinsip yang tidak baik. Tapi kalau memang orang tuanya berprinsip, oh anakku nek ra lunga dhek sinau ya. Itu Bapak ada imbal yang lain ya, imbal balik positif yang lain. Tidak melulu harus keluar rumah ya. Tetapi secara batin anaknya ternyata berselancar di dunia maya mencari informasi yang berkaitan dengan pelajaran. Nah itu anak itu berarti sudah merdeka secara batin. Kemudian anak itu juga kodratnya adalah bermain ya. Bermain maksudnya ya ini bermain tetapi tidak bermain secara seperti anak, kalau bermainnya anak yang sudah duduk di sekolah menengah atas tentu berbeda dengan anak-anak yang masih TK dan SD, SMP ya. Itu nanti Bapak Ibu guru mungkin lebih tahu ya bahwa arti bermain menurut usia itu juga berbeda-beda tingkatannya. Lanjut Bu. Sudah, lanjut. Kemudian dasar yang keenam adalah pendidikan itu berpihak pada anak. Jadi kadang-kadang dalam pendidikan, sistem pendidikan kita, guru itu yang menentukan apapun yang terjadi di dalam kelas ya. Itu tidak baik menurut Ki Hajar Dewantara. Tetapi kita menekankan pada anak. Anak itu saya ajar bagaimana bahagia atau sejahtera atau tidak. Jadi saat diajar pelajaran tertentu, kalau anaknya tidak bahagia, kita harus, pendidik itu harus legowo ya. Oh berarti saya ini belum bisa membuat anak-anak itu bahagia dalam pelajaran saya. Berarti saya harus berusaha. Entah mau dicoba dengan metode yang lain, atau mungkin diajak keluar dari sekolah atau dari lingkungan sekolah, tapi tetap dalam koridor pendidikan. Itu bisa jadi pilihan ya. Lanjut Bu. Sampun ini. Di video dari yang sudah pernah, mungkin perlu diklik Bu. Diklik. Ya. Tidak muncul. Itu hanya sari dilihat saja. Itu sari atau aksi nyata yang pernah saya lakukan, yang
merupakan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oh ini ya, ini sudah pernah dikumpulkan di aksi nyata 1.1. Jadi proses pembelajaran dengan Zoom hanya 1 kali di sekolah itu. Terus ini menggunakan aplikasi Molview untuk mengajarkan bentuk molekul. Di situ tinggal menggunakan HP, tapi tanpa guru juga tidak bisa ya, karena memang itu harus dengan arahan guru Molview ya. Terus anak praktikum di kelas menggunakan malampetnya, jadi hasilnya langsung bisa ditunjukkan. Nah ini pada saat prosesnya, di sini anak-anak bebas mengekspresikan dengan melihat HP bentuk molekulnya itu harus, maksudnya dia bebas tanpa harus saya arahkan satu persatu, hanya mengikuti instruksi ya, bebas mengekspresikan hasil bentuk molekulnya. Kemudian untuk bagian yang kedua yang perlu saya sampaikan di sini adalah tentang budaya positif ya. Jadi budaya itu sebetulnya juga ada 2 pengertian, ada yang negatif dan positif. Kalau yang budaya positif ini perlu ada beberapa miskonsepsi tentang kontrol yang dibuat oleh William Glasser ya, bahwa ilusi bisa mengontrol murid. Kemudian bahwa semua pengontrol positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat membuat karakter seseorang lebih kuat. Ilusi bahwa semua orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu perubahan paradigma. Lanjut Bu. Lanjut. Nah ini sebuah tabel yang membandingkan antara stimulus respon lawan teori kontrol. Ya, di situ ada beberapa kalimat atau ya kalimat yang bisa membandingkan bahwa orang berada dalam stimulus respon dan teori kontrol. Lanjut Bu. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, dibahas dulu tentang disiplin positif dan motivasi perilaku. Lanjut. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin adalah syarat utama adanya murid yang merdeka. Ya, jadi meskipun muridnya merdeka, tetapi itu memang harus ada disiplin yang kuat. Nah, bagaimana menciptakan disiplin yang kuat? Moga Bu, lanjut Bu. Kemudian materi berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu memiliki motif tertentu, ada 3 jenis. Yang pertama menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua mendapat penghargaan atau penilaian atau imbalan. Yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, lanjut Bu. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tujuan dari pendidikan disiplin positif itu yang ketiga tadi, bukan yang pertama atau kedua. Lanjut Bu. Lalu di manakah posisi guru dalam disiplin positif ini? Ya ada 5 macam, yaitu sebagai penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Masing-masing bisa diambil oleh guru, tetapi pilihan yang paling bagus itu adalah sebagai manajer. Enggak Bu, lanjut. Nah, apabila seseorang dalam suatu komunitas melanggar sebuah keyakinan kelas, misalnya di sini ya, keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang diyakini bersama yang mengandung nilai-nilai yang universal ya. Jadi sifatnya lebih universal, maka ini
keyakinan kelas kalau dia dilanggar, maka sebagai guru harus mengambil peran yang sesuai. Peran yang sesuai yang dengan kesalahan yang dibuat oleh anak. Tadi sudah saya katakan bahwa posisi yang ideal itu adalah sebagai manajer. Monggo Bu, lanjut. Nah, untuk membuat keyakinan kelas, langkah-langkahnya ini sudah atau apa namanya gambarannya sudah ada di sini ya. Bahwa keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan dan diyakini secara universal berupa senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak dan mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Hendaknya semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut. Lanjut Bu. Ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat di beberapa kelas. Ini saya ambil contoh 2 kelas. Ini saya sarikan anak-anak yang membuat angkanya ya. Di situ anak-anak menulis dulu prosesnya di papan tulis, kemudian disepakati lalu dibuat kanva. Ini belum terlaksana, niatnya mau ditempel di dinding ya. Tapi karena terhalang ini liburan, jadi mungkin nanti setelah semester 2 bisa direalisasikan biar anak-anak melaksanakan apa yang mereka sepakati sebagai keyakinan kelas. Monggo Bu, lanjut. Nah, berkaitan dengan disiplin positif tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia ya, bahwa yang pertama kesenangan, kebebasan, cinta dan kasih sayang, kemudian penguasaan, kemudian kelangsungan hidup. Lalu berkaitan dengan disiplin positif tadi juga ada segitiga restitusi. Restitusi adalah sebuah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga kembali ke dalam kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Monggo lanjut. Ini ada ciri-ciri restitusi ya, tadi ada 9 ya, bahwa restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, fungsinya memperbaiki hubungan. Di sini bersifat tawaran dan bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik, berfokus pada karakter dan bukan tindakan. Restitusi menguatkan dan fokus pada solusi. Kemudian yang terakhir, mengembalikan murid pada kelompoknya. Lanjut Bu. Nah, ini untuk menempuh restitusi ada 3 tahapan yang namanya segitiga restitusi. Kenapa disebut segitiga? Kalau sesuai jumlah langkahnya ya, kalau 4 mungkin segi 4, kalau ada 5 mungkin ada namanya segi 5 ya. Jadi ini karena langkahnya ada 3 maka disebut segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi misalnya saya memberi contoh yang sederhana saja, misalnya pada saat PTM ternyata dari PTM itu kan lanjutan dari PJJ ya. Jadi ada laporan dari beberapa guru bahwa anak ini ternyata tidak pernah mengerjakan tugas. Nah, guru tertentu ada yang ini kesempatan untuk menagih tugas ya, ini ya kepada anak-anak yang memang spesial. Jadi anak-anak itu kemudian ya pas masuk kelas ditagih, disebutkan dosa-dosanya ya di kelas. Nah, itu sebetulnya bukan langkah yang tepat. Nah, itu cara sebagai penghukum ya. Jadi disebutkan langsung di kelas, mungkin anak langsung malu. Tapi karena klasikal ya banyak yang melakukan itu, jadi anaknya sudah tidak malu lagi. Tetapi kalau kasusnya anaknya memang sudah keterlaluan ya, dipanggil tidak mau, kemudian di WA sudah ya, dari yang cara sederhana sampai cara yang paling luar biasa ditempuh Bapak Ibu guru, ya sudah dipanggil secara pribadi, mungkin sampai di home visit ya. Nah, itu ditanyakan, kalau kelas saya ini tidak ada yang masalah, tapi untuk kampus saya itu saya ada beberapa ya saya panggil ya, dipanggil
Kemudian praktek segitiga restitusinya itu tadi. Kamu tahu saya panggil itu dalam kaitannya dengan apa? Nah, anaknya mungkin terus bertanya-tanya ada apa ya, mau dikasih uang jajan atau bagaimana? Nah, tentunya anak itu ya sudah merasa bahwa dia memang sebelumnya sudah disebut di grup bahwa dia tidak mengerjakan tugas. Nah, kemudian diingatkan karena ini pada masa PTM belum ada keyakinan kelas, ya kita langsung ya, Mbak, kamu kemarin tidak mengerjakan tugas ini ya. Anaknya juga langsung koreksi bahwa dia memang belum mengerjakan. Kalau saat itu langsung bisa dikerjakan, saya suruh langsung mengerjakan. Tetapi pada saat saya sudah mengenal ini segitiga restitusi, pulangnya saya ganti ya. Jadi prakteknya saya ganti. Sudah saja. Lanjut Bu, sudah selesai. Terima kasih. Begitu tadi presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ibu Umi, penjelasan yang luar biasa. Baiklah, untuk sesi selanjutnya masih ada waktu. Saya akan buka dengan satu termin. Satu termin ada 2 pertanyaan ataupun tanggapan. Monggo dipersilakan. Ya, satu Bu Lilis. Yang berikutnya ada lagi? Tidak ada? Baiklah, saya persilakan monggo Bu Lilis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Dati selaku moderator, dan saya hanya untuk menanggapi dari apa yang sudah dipresentasikan oleh Bu Umi tadi. Saya tertarik dengan bagaimana kita ketika menangani anak bermasalah menggunakan segitiga restitusi Ibu. Setelah pemaparan Ibu Umi tadi membuka cara berpikir saya bahwa selama ini ketika menangani anak bermasalah cenderung kita itu menggunakan posisi kontrol yang salah, tidak lagi menjadi manajer, kemudian tidak menggunakan segitiga restitusi. Apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Umi menjadi sebuah masukan yang sangat luar biasa, yang insya Allah kedepannya akan saya terapkan dan aplikasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, dan terutama ketika berada di kelas menangani anak-anak yang bermasalah. Demikian mungkin tanggapan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Lilis atas tanggapan positifnya. Mudah-mudahan kita semua juga bisa menerapkan ilmu yang kita dapatkan hari ini, yaitu tentang segitiga restitusi. Sekali lagi terima kasih atas tanggapan positifnya. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Umi. Baiklah, Bapak Ibu, mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi dimulai dengan pantun, ditutup dengan pantun juga. Bersama-sama makan soto rempah, perut menjadi kenyang. Setelah mendengarkan Ibu Umi Hanifah, pikiran jadi terang benderang. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.